Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perancangan terstruktur menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas, di antaranya ada pengertian DFD, ya. Kemudian latar belakang DFD, manfaat DFD, tujuan DFD, simbol DFD, tingkatan DFD, langkah membuat DFD, kesalahan-kesalahan dalam menggambar DFD, dan contoh kasus DFD. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian. DFD atau Data Flow Diagram ini merupakan satu diagram yang digunakan untuk menggambarkan notasi-notasi untuk menggambar arus data dari sistem, yang penggunaannya itu sangat membantu memahami sistem secara logik, terstruktur, dan jelas. Ini adalah DFD atau Data Flow Diagram. Manfaat dari DFD ini tentunya ya dapat membantu pengembang sistem di dalam memberikan pemahaman terhadap customer, ya, dengan gambar-gambar, memberikan pemahaman terhadap programmer nantinya, sehingga mudah di dalam mengetahui apa yang diinginkan, ya, di dalam sistem tersebut. Nah, ada beberapa simbol yang perlu diperhatikan. Ada terminator, itu external entity, ya, atau kita kenal dengan external entity. Ini merupakan sistem yang menunjukkan kesatuan di lingkungan atau di lingkungan luar sistem. Jadi terminator ini adalah kesatuan luar atau external entity yang menunjukkan kesatuan atau entity di lingkungan luar sistem yang berupa orang, ya, organisasi, atau sistem lain. Ini adalah contoh-contoh external entity itu siapa saja, apa saja. Kemudian bentuknya, nah ini bentuk dari terminator, ada yang 4 persegi panjang, ada yang bujur sangkar. Kemudian ada arus data atau data flow. Data flow ini adalah simbol arus data, ya. Data flow ini disimbolkan dengan panah, ya. Satu panah ini mengalir dari proses, dari simpanan data, ataupun dari external entity. Jadi arus data itu mengalir dari external entity menuju proses menuju data store balik lagi, bisa juga dari proses balik lagi ke external entity. Nah, arus data ini dapat berbentuk misalkan laporan tercetak, formulir, output layar, masukan untuk komputer, ya, sampai dengan adanya transmisi data dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, ini adalah simbol dari arus data. Nah, ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan terkait arus data. Ada konsep paket dari data atau paket of data. Sebagai contoh di sini ada pelanggan sebagai external entity, dan ini adalah proses, ya, di mana ada 2 data yang mengalir, ya, ada order langganan dan pembayaran. Nah, ini bisa juga ditulis seperti ini, tapi resikonya adalah ketika arus datanya banyak tentu akan menjadi rumit, ya. Nah, supaya menjadi lebih simpel maka bisa digunakan seperti ini. Jadi dijadikan satu saja. Nah, kemudian konsep arus data menyebar atau diverging data flow. Ya, arus data yang menuju ke sejumlah data, yang menunjukkan sejumlah data dari satu sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, ya. Sekali lagi, arus data yang menyebar, ya, yang menunjukkan sejumlah data dari satu sumber, ya, yang menuju ke tujuan yang berbeda. Nah, ya, ini data dari satu sumber menuju ke tujuan-tujuan yang berbeda.
Ini adalah konsep arus data menyebar. Ada konsep arus data menyebar, ada juga konsep arus data mengumpul. Ini arus data yang berbeda ya, berbeda dari sumber yang berbeda ya, yang bergabung bersama-sama menjadi satu tujuan. Namun cara seperti ini tidak lazim. Yang lebih lazim adalah seperti ini. Panahnya tetap tidak boleh digabung, ya. Tetap masing-masing ya, nah, seperti ini. Tapi memang panah ini menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses. Ini adalah simbol proses. Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer ya. Yang mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam proses ini. Proses ini harus memiliki input dan output. Proses harus diberi identifikasi proses, harus diberi prosesnya apa, dan pemroses. Ya. Ini siapa yang melakukan pemrosesan. Nah, simbolnya seperti ini. Ada yang bulat, ada yang kotak oval. Semua benar ya, karena memang masing-masing disampaikan oleh pakar-pakar terkait pengembangan sistem. Ini adalah contoh dari proses. Nah, ada beberapa kemungkinan arus data di dalam proses. Nah, bisa seperti ini. Ada satu arus data masuk dan keluar satu informasi. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa lihat di sini ada penggambaran DFD yang kurang tepat. Tadi dikatakan bahwa proses itu ada arus data masuk dan ada keluar. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada data yang mengalir, arus yang mengalir keluar. Nah, contohnya seperti ini, nggak ada nih. Ini semua masuk. Nah, semua masuk. Maka ini adalah penggambaran DFD yang tidak tepat. Yang tepat ya paling tidak seperti ini. Ada yang masuk, ada pembacaan ya, pembacaan data nih ya, pembacaan data dari pelanggan, dan ada data atau output data yang mengalir ke proses yang lain. Nah, yang berikutnya adalah simpanan data atau data store. Ini adalah simpanan dari data yang dapat berupa file atau database dari satu komputer, bisa juga arsip atau catatan manual. Nah, ini adalah contoh simbolnya. Ada yang garis 2 tanpa tutup, ini adalah garis 2 dengan tutup ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menggambarkan data store. Hanya proses saja yang berhubungan dengan data store. Karena penggunaan atau penggunaannya ini jadi hanya proses saja yang berhubungan data store, karena yang menggunakan data itu biasanya proses menggunakan data ya. Menggunakan data itu proses, jadi seperti ini. Bisa data dari data store seperti ini. Menggunakan ya. Jadi kalau dari external entity itu data diinputkan ya. Data diinputkan. Kalau ini berarti data digunakan. Data dari data store itu digunakan oleh proses. Arus data yang berasal dari data store ke satu proses menunjukkan bahwa proses itu menggunakan data. Kemudian arus data yang menuju ke data store, arus data yang menuju ke data store, nah seperti ini, itu menunjukkan proses update data. Proses data tersimpan. Nah, ini contohnya bisa seperti ini. Kalau panah sebelah sini ini artinya menyimpan. Kalau panah seperti ini artinya data diperoleh dari tabel persediaan barang. Bisa juga dituliskan seperti ini. Ada 2 baris. Nah, tadi saya katakan ada 2 simbol, jangan bingung. Ini simbol para pakar. Jadi sudah bisa dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan bisa menggunakan salah satu simbol. Tapi saya tidak menyarankan disaling silang ya. Semua harus menggunakan sesuai dengan pakar yang dipilih ya. Kalau misalkan menggunakan Jordan, maka
Yang lain juga harus menggunakan Jordan. Jangan prosesnya menggunakan Jordan, tetapi data store-nya menggunakan Gunning Sarsen. Ini nanti membingungkan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah tingkatan dalam diagram DFD. Itu ada context diagram, ada decomposition diagram, ada event diagram, ada system diagram, ada primitive diagram. Ini menurut Jeffrey L. Witten. Ini ya gambarannya. Ini menurut Jeffrey L. Witten ada konteks ya. Kemudian ada decomposition diagram. Kemudian ada event-event diagram dari setiap sub-sub event ini ya. Kemudian ada sistem diagram. Ini gambaran keseluruhan ya dari event-event tadi. Nah, kemudian di sini ada primitive diagram. Ini menurut Jeffrey L. Witten. Lalu menurut Roger S. Pressman ada konteks. Ini bisa dikatakan level 0, ada level 1, level 2, 3 dan seterusnya. Ini menurut Jugianto ada konteks diagram, ada overview, ada diagram level 1, 2, 3. Dan ada yang menyebutkan sebagai konteks, kemudian diagram zero, diagram rinci. Intinya menggunakan cara siapa saja boleh, yang penting disampaikan saja nanti di bawah bahwa desain ini menggunakan metode punya misalnya Jeffrey L. Witten. Seperti itu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam membuat DFD? Tidak ada aturan baku di dalam menggambarkan DFD. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi harus ada identifikasi entitas luar, input, output ya. Kemudian yang harus dilakukan pertama adalah membuat diagram konteks dulu. Diagram konteks ini terdiri dari sistem besar, kemudian external entity dan arus-arusnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh konteks diagram, di mana sistem utamanya adalah library atau perpustakaan. Di sini ada external entity, ada applicant, member, book, purchase, department. Di sini terlihat bahwa applicant ini mengisi dan melakukan penginputan ya, mengisi membership form. Kemudian di sini ada proses, maka membership itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan membership card yang diterima aplikan, dan datanya disimpan juga nanti di dalam sistem member. Nah, kemudian setelah aplikan ini dapat member, maka jadilah member, dan ketika dia pinjam ya harus menyerahkan member card. Dan dia harus mengembalikan atau meminjam ya, mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dia harus membayar denda jika telat. Dan di sini ada external entity purchase department. Nah, ini membaca atau mengakses data dari sini, atau mungkin juga disimpan. Oke, itu tadi contoh konteks, dan dari konteks diagram tadi itu dapat dipecah lagi seperti ini. Jadi tadi konteks diagram di dalam perpustakaan, dan di dalam perpustakaan tersebut ada sub-sub, ada register new member, ada issue book, ada receive return book, ada add new book. Jadi tadi aplikan itu memberikan membership ya, form ya, diisi ya, diproses, menghasilkan membership card ya, dan hasil registrasi itu nanti disimpan di dalam member database. Nah, setelah dapat membership card, member ini akan memberikan card ini ke perpustakaan jika ingin pinjam buku. Ya, di sini akan dapat dilihat detail membernya, kemudian buku-bukunya gitu bisa dilihat ya. Nah, kemudian diberikan bukunya. Dan ketika member ini telat di dalam mengembalikan, maka dia harus membayar dan receive return book ini juga disimpan di database buku. Nah, di database buku ini juga terkait dengan proses penambahan buku dari external entity book purchase department. Jadi disimpan terus di dalam buku atau database buku. Oke, itu tadi rekan-rekan mahasiswa tentang DFD. Oh ya, ada satu lagi, mohon maaf ketinggalan. Ini satu lagi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya di dalam menggambar DFD. Ini adalah aturan data yang ilegal, aliran data yang
ilegal. Nah, di sini tidak ada proses sama sekali. Tidak boleh dari external entity ke external entity. Tidak boleh ada arus data mengalir langsung dari external entity ke data store dan sebaliknya. Dan tidak boleh juga ada aliran data mengalir dari data store ke data store. Semua harus melalui proses. Nah, ini adalah proses. Jadi tidak boleh langsung. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait CFD. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di forum. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.